Salam, apa kabar adik-adik? Senang sekali berjumpa dengan kalian. Kakak di sini, kalian di rumah. Pada hari ini kita mau bersekolah minggu bersama-sama. Ya, adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Walaupun melalui video, kakak yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Baik adik-adik, untuk memulai sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk sukacita besar yang Tuhan berikan bagi kami. Mulai hari Minggu ini, kami dan adik-adik sekolah minggu HKBP Warakas bisa bersekolah minggu lagi bersama-sama. Walaupun melalui video, kami tahu dan kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, beracaralah dari awal pertengahan hingga akhir acara sekolah minggu ini, Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada Allah Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, untuk membuka sekolah minggu pada hari ini, kita akan bernyanyi bersama-sama. Selamat menikmati sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, marilah kita dengarkan titah Tuhan, yaitu dari titah pertama. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah yang kesembilan, jangan engkau mengucapkan saksi dusta. Titah yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki atau maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah arti dari titah tersebut? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada turunannya yang ketiga dan keempat,
dari orang yang melanggar titah atau firman-Nya, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Adik-adik, marilah kita mengucapkan pengakuan daripada titah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Ah Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami hingga pada saat ini. Terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan, Engkau setia menjaga kami, memberkati kami dengan berkat sehat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang Engkau berikan di dalam hidup kami, kepada adik-adik sekolah minggu yang terkecil sampai yang terbesar, juga kepada seluruh orang tua adik-adik sekolah minggu kami, dan juga bagi kami semua pelayan-pelayan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kalau di dalam melalui hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami tahu Tuhan, melihat zaman yang ada, sesungguhnya kami lemah. Tetapi karena Tuhan yang menjaga kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, maka Tuhan, Engkau senantiasa berikan sehat itu kepada kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu di masa pendidikan mereka yang dilaksanakan sekolah, pendidikan, pembelajaran jarak jauh atau daring. Tolong Tuhan urapi mereka masing-masing dalam pembelajarannya. Terlebih orang tua mereka Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan berkat sabar, berikan berkat sukacita, berikan berkat kepintaran daripada-Mu Tuhan untuk boleh membimbing adik-adik kami di rumah di dalam menyelesaikan tugas pembelajaran daring yang diberikan sekolah kepada mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, pendidikan yang terbaik Engkau siapkan dan Engkau berikan bagi adik-adik kami semuanya.
Adik-adik kami yang dalam keadaan sehat, dan orang tua juga Tuhan yang dalam keadaan sehat. Sehat itu senantiasa kami mohon Kau berikan kepada mereka. Tetapi kalau ada di antara mereka dalam keadaan sakit Tuhan, baik adik-adik sekolah minggu ataupun orang tua sekolah minggu kami, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kesehatan itu kepada mereka Tuhan, jamah mereka, sehingga kesembuhan itu Engkau berikan kepada mereka. Dan di dalam hidupnya senantiasa mengucap syukur atas sehat yang Tuhan berikan kepada mereka dan juga kepada kami semuanya. Kami pelayan-pelayan sekolah minggu yang tidak dapat berbuat apapun Tuhan, jaga kami, berikan kami akal yang sehat, sehingga kami senantiasa rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Atas kelemahan dan kekurangan kami mohon ampun Bapa. Atas perbuatan kami yang tidak layak di hadapan Tuhan selama hidup kami, baik adik-adik sekolah minggu yang terkecil sampai yang terbesar beserta orang tua dan kami khusus pelayan sekolah minggu. Kami mohon ampun Bapa. Ampuni kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami layak di hadapan Tuhan menjadi pelayan, layak di hadapan Tuhan menjadi anak-anak-Mu, layak di hadapan Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu. Dan Kau layakkan kami juga Tuhan menjadi orang-orang yang Tuhan pilih untuk kerajaan-Mu nanti. Kami yakin dan percaya Engkau sudah pilih kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Maka berkati kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Engkau sudah urapi kami Tuhan. Maka kami layak menerima berkat daripada-Mu. Mari adik-adik sekolah minggu semuanya, kita mohon pengampunan dosa ini dengan sama-sama mengucapkan Asimaroha. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk pada epistel atau ayat hafalan Minggu hari ini tanggal 11 Oktober 2020. Siapkan Alkitab kalian, buka Mazmur 100 ayat 5. Ya, Mazmur 100 ayat 5. Ya, Mazmur berarti perjanjian lama ya. Sudah dibuka? Baik, kalau sudah dibuka, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita baca sekali lagi ya. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, adik-adik, setelah membaca epistel atau ayat hafalan, jangan lupa dihafalkan ya. Sekarang mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sekarang Kakak Yanti undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Silakan adik-adik semuanya berdiri. Ya, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi. Hai adik-adik sekolah minggu, kita nyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan
Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, untuk kita pada hari Minggu ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk ibadah yang sudah kami lewati tadi. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti maksud Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah adik-adik, ceritanya tertulis dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Nah, kakak akan membantu adik-adik untuk membacakannya bagi kita semua. Tapi untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, dibuka ya. Dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kakak akan mulai membaca ya. Adik-adik simak baik-baik. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Adik-adik, kisah Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas gunung ini sangat menarik ya. Coba adik-adik perhatikan. Alkitab menyatakan wajah Yesus berubah dan jubahnya menjadi berkilauan. Sampai-sampai muridnya tidak bisa melihat karena silaunya. Wah, seperti apa ya sinar itu ya? Dan adik-adik, ada yang lebih ajaib. Ternyata di tengah-tengah itu hadir 2 orang lagi yang lain. Siapa mereka ya? Ternyata mereka adalah tokoh-tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Wah, apa yang maksud kedatangan mereka? Ini mempunyai arti tersendiri untuk lebih mengenal Yesus. Yuk kita dengar cerita selanjutnya. Adik-adik, kita semua pasti mengenal Musa. Melalui Musa, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana sebelumnya Tuhan menurunkan 10 tulah. Dan yang sangat dahsyat adalah Musa membelah Laut Merah adik-adik, sehingga bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir dan lolos dari kejaran orang Mesir. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, Tuhan memerintahkan Musa naik ke Gunung Sinai dan menurunkan 10 perintah yang ditulis pada 2 loh batu untuk membentuk bangsa Israel menjadi umat Allah. Nah adik-adik, tokoh yang satu lagi siapa ya? Elia? Nah, mari kita lanjutkan ceritanya. Nah, adik-adik, Elia adalah orang yang selalu setia menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Elia adalah figur yang paling menonjol dalam memperkenalkan semangat kenabian dalam perjanjian lama. Elia menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Dan adik-adik tahu tidak? Elia itu masuk ke surga tidak melalui kematian. Dia langsung menuju ke surga, disaksikan oleh Elisa yang kelak akan menjadi penggantinya. Adik-adik,
Kehadiran kedua tokoh ini, Musa dan Elia, menekankan peran dan tugas yang diemban Yesus Kristus sebagai penyambung tugas dan tanggung jawab mereka. Yesus Kristus menciptakan suatu perjanjian baru antara Allah dan kita, termasuk dengan umat Allah yang baru. Yesus Kristus juga mengajar, menjaga, dan membimbing kita untuk selalu setia kepada Allah. Bagaimana Tuhan Yesus menjaga kita? Dari firman Tuhan yang kita baca sehari-hari, kita tahu bahwa Tuhan Allah selalu ada di sekitar kita. Dia menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Begitu juga dengan segala keresahan hati kita, ketakutan, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Kiranya adik-adik dapat melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami juga ya Tuhan, agar kami selalu setia kepada Tuhan. Dan kami juga mau mengingatkan teman-teman kami yang mungkin melakukan kesalahan-kesalahan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.